Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Arya Setia Pratama, dengan NPM 221506134. Ini merupakan video kedua di mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer, di mana di video kali ini merupakan penjelasan dari praktek terkait Build a Switch and Router Network. Ini merupakan percobaan kedua pada mata kuliah tersebut. Nah, di sini nantinya saya akan melakukan praktek untuk terkait membangun jaringan switch dan router, di mana ada beberapa perangkat yang akan kita gunakan sesuai dengan topologi yang terdapat pada modul yang berada di sisi sebelah kiri. Nah, oke, ini ada addressing table-nya. Untuk melakukan membangun sebuah jaringan switch dan router, kita akan melakukan hal-hal yang terdapat pada panduan ini. Nah, mungkin yang pertama sesuai dengan panduannya, kita akan men-setup topologi dan menginisialisasi device-nya. Nah, yang pertama adalah kita harus menambahkan dua PC di sini. Bisa teman-teman akses di end device, kemudian ke PC, kita kasih dua PC di sini. Tambah dua PC, kita tengahkan dulu. Kita tambah dua PC, kemudian dua PC di sisi sebelahnya. Selanjutnya kita akses ke router. Kita tambahkan router di router 4331, kemudian kita tambahkan switch di 2960 seri switchnya. Ini kita sesuaikan saja dengan modul. Nanti teman-teman ketika mempraktekkannya bisa bebas mau pilih yang mana. Kita sesuaikan saja dengan modul sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan antar perangkat dengan kabel-kabel yang tertera di sini. Nah, kita akan menggunakan copper strike through karena kabel ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan kedua device yang memiliki jenis yang berbeda. Ini komputer dengan switch, kita hubungkan di fast Ethernet, kemudian di switchnya kita hubungkan sesuai modul di fast Ethernet 0/6. Oke, untuk switch ke routernya, di port switchnya kita hubungkan ke fast Ethernet 0/5, untuk di routernya ke gigabyte 01. Nah, untuk router ke PCB kita hubungkan ke Giga Ethernet 0, di PCB-nya kita hubungkan ke Fast Ethernet 0. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita melihat device-nya, kita namakan device-nya sesuai dengan namanya masing-masing, sesuai dengan apa yang ada di modul. Kita namakan ini PC A, PC Dash A. Selanjutnya switch satunya kita namakan dengan S1, switch 1. Untuk routernya kita namakan sebagai R1, router 1. Kemudian yang PC sebelah kanan ini kita namakan sebagai PC B, PC -B. Oke, selanjutnya seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa ini hubungan antara perangkat-perangkat yang memang masih merah. Ini berkaitan dengan router, di mana ketika router dihubungkan dengan perangkat yang lain, memang memerlukan beberapa konfigurasi lanjutan untuk ia terhubung ke perangkat yang lain, berbeda dengan switch. Nah, seperti ini switch ketika dihubungkan dengan PC dia langsung hijau di sini. Namun tidak dengan router. Nah, selanjutnya untuk kita perlu mengetahui ya terkait addressing table-nya, panduan untuk membuat konfigurasi jaringannya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi device dan memverifikasi konektivitasnya. Yang pertama adalah kita harus memasukkan informasi IP ke PC yang ada. Ini ada dua PC, kita sesuaikan dengan addressing table-nya. Untuk PC A, IP yang kita gunakan adalah 192.168.113. Nah, ini. Untuk prefix yang digunakan adalah /24. Kita ke ini desktop IP konfigurasi IP 4 kita ini tambahkan, kita enter saja. Ini subnet masknya otomatis terisi. Selanjutnya terkait default gateway-nya kita tambahkan ini sesuai dengan panduan yang ada. Ini untuk default gateway IP 4-nya. Selanjutnya untuk menambahkan, kita diharuskan menambahkan IP 6-nya, versi 6-nya. Kita tambahkan untuk prefix-nya adalah 64. Tambahkan prefixnya 64 di sini. Selanjutnya terkait default gateway-nya kita tambahkan FE80 default gateway. Oke. Oke, seperti ini untuk PCA. Kita berlanjut ke PCB, perlakuannya sama seperti PCA tadi. Tambahkan IP-nya sesuai dengan addressing table-nya.
dan IP 4 dan IP 6 ya, dan terkait default gateway-nya juga. Oke, IP 4 ini kita tambahkan, default gateway-nya kita tambahkan juga. Default gateway-nya adalah ini 192.168.0.1 untuk yang B. Selanjutnya kita tambahkan untuk IP 6-nya. IP 6-nya ini kita kopas saja. Untuk prefix yang digunakan adalah 64. 64 di sini kita tambahkan /64. Selanjutnya default gateway-nya kita sesuaikan EV80. Oke, kita copy, kita pastekan saja. Default gateway. Oke, kita save. Selanjutnya kita close. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi routernya. Oke, kita klik pada router. Selanjutnya kita ke configuration, ke ini CLI-nya. Kita enter. Selanjutnya kita ikuti panduan yang ada di modulnya. Kita perlu mengakses exec mode untuk mengakses komen-komen yang emang lebih lengkap untuk pengaksesan lebih lanjut untuk konfigurasi routernya. Kita akses dengan en atau enable, kita enter, ditandai dengan ini tanda pagar. Ini merupakan mode exec modenya. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan config terminal untuk mengkonfigurasi terminalnya. Configure terminal. Oke, kita enter. Ini bedanya ada tanda kurung config ketika kita sudah mengakses config terminalnya. Sebelumnya kita ubah dulu hostname dari router ini menjadi R1. Hostname R1. Hostname R1. Kita enter. Nah, ini berubah menjadi R1 bukan router lagi. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah no IP domain lookup. No IP domain lookup. Lookup. Oke, ini dilakukan untuk ini prevent router from attempting to translate incorrectly entered comment. Jadi nanti biar komen yang dimasukkan itu bisa ditranslate, bisa mendeteksi incorrect dari komen yang ada. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat password enable secret. Nah, secret yang kita gunakan atau password yang kita gunakan class, dimana ini untuk mengakses exec mode diharuskan untuk memasukkan password yaitu class. Selanjutnya kita akan membuat password ketika login di router ini melalui konsol. Kita pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mengakses line konsol 0-nya. Kita akses, ini ditandai dengan config line, kemudian kita tambahkan passwordnya Cisco, kita samakan dengan modul. Jadi ketika kita akan mengakses exec modenya, maka diharuskan memasukkan password Cisco. Nah, selanjutnya kita ketikkan komen login untuk menyimpan perubahan passwordnya, login. Dan supaya ketika kita login melalui console mode akan mengharuskan memberikan password atau memasukkan password demi keamanan. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah exit terlebih dahulu. Kita kembali ke configure terminal. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah ini untuk virtual VT-nya dan enable login-nya kita paste, kemudian kita password Cisco lagi, password Cisco. Oh, ini ada kelebihan space. Kita enter, selanjutnya kita klik login lagi. Oke. Kemudian kita akan mengenkripsi plain text passwordnya. Jadi ketika nanti ditampilkan terkait informasi-informasi dari router ini, password tersebut telah terenkripsi. Ini menggunakan service space password dash encryption untuk mengenkripsi password yang kita gunakan. Seperti itu. Terus lagi. Oke. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menambahkan banner MOTD dari router ini. Teman-teman bebas boleh menambahkan apa saja di banner MOTD-nya. Saya mengikuti modul saja authorize user only atau bisa diubah ke misal selamat datang di router 1. Selamat datang di router 1. Silahkan masukkan password.
password. Oke, kita klik enter. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi dan mengaktif bot interface ke routernya. Kita akses interface dari gigabyte 0/0/0 di interface ini. Kita enter, kemudian kita tambahkan IP address. Kita setting IP addressnya sesuai dengan addressing table-nya dengan komen IP address, terus kita masukkan IP address dan subnet masknya. Kita enter. Selanjutnya kita menambahkan untuk IP versi 6 addressnya. Tadi IP versi 4-nya, kita tambahkan IP versi 6-nya. Oke, kita enter lagi dengan perintah IP versi 6 address ini. Kemudian kita tambahkan ini untuk perihal default gateway-nya untuk IP versi 6-nya. Nah, selanjutnya kita perlu ketikkan no shutdown untuk meng-save perubahannya. Kita klik lagi. Nah, dia masuk ke sini. Kita exit untuk keluar dari configuration terminalnya. Kita exit, kita ke ini configuration terkait ini IP-nya. Interface kita exit supaya ke konfigurasi terminalnya lagi. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah melakukan interface lagi seperti hal yang sama tadi di port gigabyte 0/0/1. Ini yang terhubung dengan switch kalau tidak salah di addressing table sama itunya terkait topologinya. Nah, selanjutnya kita perlu memasukkan IP address yang sesuai. Kita samakan dengan modul sesuai dengan addressing table-nya tadi. Nah, selanjutnya ini sama seperti tadi, kita kopikan saja. Penjelasannya sama seperti tadi. Untuk mengidentifikasi IP yang digunakan, baik IP versi 4 ataupun IP versi 6-nya. Oke, kita no shutdown untuk menyimpannya. Kemudian setelah itu kita klik exit. Kita ketikkan exit untuk menyimpan. Kita klik exit. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan mengcopy running config yang sedang berjalan sekarang ke startup config supaya ketika nanti dalam posisi startup, router ini akan menjalankan perintah-perintah ataupun settingan-settingan yang telah kita lakukan di konfigurasi kali ini. Kita copy. Oke, sudah tercopy. Oh, sorry, ada sesuatu yang salah. Ini paste, copy running config, copy. Oh, sorry, ini harusnya keluar dulu. Kita keluar dulu karena di config ini, di mode configure terminal, kita tidak bisa. Kita beralih ke exec mode, kita paste lagi untuk copy running config startup config-nya, kita enter. Destination name-nya untuk itu kita enter saja startup config, sudah benar. Nah, selanjutnya kalau di modul ini kita diharuskan untuk meng-set clock di routernya, kita samakan saja. Bebas teman-teman mau masukkan yang mana. Untuk mengakses clocknya kita masukkan saja yang sama, kita enter. Jadi waktu di router ini disetting di 15.30 di 27 Agustus 2019. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi dari switch-nya. Oke, ini sudah hijau ya teman-teman ya, karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi di setiap port yang terhubung dengan router di gigabyte 0/0 dan 0/1. Selanjutnya kita mengkonfigurasi terkait switch-nya. Switch perlu kita konfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan terkait konfigurasi dari switch-nya. Yang perlu kita lakukan adalah kita ini dulu. Tadi ada baterainya ngedrop. Oke, kita mengakses switch 1. Selanjutnya kita akses ke konfigurasi ke CLI-nya, kita klik enter. Di sini kita akan mengakses exec mode-nya, kita ketikkan enable. Selanjutnya kita akses terkait konfigurasi terminalnya. Oke, kita configure terminal. Oke, kita masuk ke exec mode, ke configuration modenya, kita ubah hostname-nya menjadi S1, hostname S1. Oke, sudah berubah. Selanjutnya kita ini masukkan no IP domain lookup untuk mengakses
ini disable DNS domain name system menggunakan no IP domain lookup. Oke, selanjutnya kita akan mengakses atau mengkonfigurasi dan mengaktifasi terkait virtual LAN-nya interface di switch satunya. Kita akan akses interface VLAN 1. VLAN 1. Selanjutnya setelah kita akses, kita akan menambahkan IP dari switch ini sesuai dengan addressing table dengan perintah atau komen IP address. Kita ketikkan IP addressnya dan subnet masknya. Nah, sudah. Kemudian kita no shutdown untuk menyimpan. Kemudian kita exit dari konfigurasi terminal untuk proses selanjutnya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah ini IP default gateway-nya kita ubah ke ini sesuai dengan addressing table 192.168.1.1. Nah, selanjutnya yang perlu kita tambahkan adalah kita exit dulu, exit dari konfiguran terminal. Selanjutnya sudah coba ini sudah berhasil terkait switch-nya, jadi mudah saja kita tambahkan IP address-nya dan VLAN-nya, kita aktifkan VLAN-nya. Selanjutnya coba kita lakukan ping dari sesuai dengan modul ini dari PC A ping PC B. Kita ini klik icon ini untuk melakukan ping, kita ping ke PC A ke PC B. Oke, in progress file. Nah, ini biasanya hanya terjadi sekali karena dia perlu mencari dulu tuh kira-kira alamat mana yang cocok. Jadi biasanya emang file gitu untuk pertama kali. Tapi ketika kita coba yang kedua kalinya, dia sukses. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mencoba dari ping switch 1 ke PCB. Kita ping switch 1 ke PCB. In progress file. Nah, kita coba sekali lagi. Seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Ketika percobaan pertama kali memang terkadang file. Nah, yang kedua sukses. Seperti itu. Berarti sudah sukses. Kemudian yang perlu kita lakukan, sebenarnya ini sudah selesai sampai di sini. Yang perlu kita lakukan adalah kita coba menampilkan beberapa informasi terkait routing table di router. Kita kembali lagi ke CLI dari routernya. Kemudian kita coba show IP route. Sorry, salah ketik di sini harusnya malah IP route. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait ini subnet yang digunakan dan statusnya. Ini connected. Oke. Selanjutnya coba kita akan show IP versi 6 route-nya. Tadi IP versi 4, sekarang kita sama IP V6. Ini ubah V6 saja di sini. Oke, sudah terdeteksi, kita sudah koneksi, dan ini sudah bisa menerima. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita mencoba untuk mengakses terkait interface dari Gigabyte 0/1. So interface G0/0/1. Ini yang terhubung ke switch. Ini ada beberapa informasi penting seperti ininya, terkait MTU, terkait hardware-nya apa, internet address-nya apa, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah ketika kita mengakses, itu kan IP versi 4. Nah, ketika kita mau mengakses terkait interface ini di IP versi 6, kita tambahkan saja di sini IP V6 komennya. Oh, sorry, interface ini nggak ada S-nya. Interface. Oke, seperti itu untuk versi 0.6 ya. Nah, selanjutnya kita coba melihat terkait summary dari interface yang ada di router 1. Kita show IP interface brief. Oke. Ini ada beberapa interface yang digunakan terkait Gigabyte 0. Ini mengakses ke IP address ini.
di PCB ini Gigabyte Ethernet slash 1, di sini Gigabyte versi 6, ini yang Gigabyte 02 tidak digunakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengakses di switch satunya, informasi di switch 1. Kita beralih ke switch 1, kita coba show IP. Oh, ini belum diklik. Show IP interface div. Nah, ini ada beberapa port. Di sini port yang kita gunakan ini adalah fast Ethernet 05 dan 06. Sudah up semua sesuai. Kemudian ada terkait VLAN-nya terhubung dengan IP address ini. Dan statusnya adalah up, artinya dia aktif. Dan protokolnya juga. Nah, seperti itu. Oke, mungkin terkait prakteknya cukup segitu saja. Nah, di sini ada beberapa question yang perlu teman-teman jawab atau perlu kita ketahui. Jika Gigabyte 0 di port Gigabyte 0/0/1 menampilkan administrasi down. Nah, kira-kira konfigurasi komen apa yang bisa kita gunakan untuk menyalakan interface tersebut? Nah, ini adalah jawabannya adalah no shutdown. Jadi, itu perintah untuk mengaktifkan terkait interface yang ini down seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, what would happen if apa yang bisa teman-teman lakukan jika head incorrect konfigurasi di konfigurasinya invalid atau salah incorrect di interface Gigabyte /0/0/1. Nah, ini di IP ini. Nah, kira-kira kita tidak bisa PCA tidak bisa atau tidak bisa melakukan ping ke PCB karena PCB itu bekerja di jaringan yang berbeda dari PCA. Nah, jadi mungkin hal tersebut karena kesalahan beberapa ini konfigurasinya dari IP address dan lain sebagainya. Ya, dari IP addressnya. Nah, selanjutnya, oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait praktek video praktik cara mengkonfigurasi jaringan router dan switch. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk file dari konfigurasi ini nanti saya akan bagi di link video kali ini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.